Yesus, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti biasa setiap minggu kita akan mendapatkan sebuah pesan firman Tuhan lewat tema-tema yang ingin saya sampaikan. Dan pagi hari ini saya mau bicara tentang satu tema penting. Jadilah hamba yang terbaik, karena mereka yang layak dapat yang terbaik dari Tuhannya. Sekali lagi saya berharap saudara dapat hati Tuhan, tangkap hati Tuhan, sehingga saudara bisa dapat yang terbaik dari Tuhan kita. Jadilah hamba yang terbaik, karena merekalah yang layak dapat yang terbaik dari Tuhannya. Setiap manusia itu rindu untuk dapat yang terbaik. Kalau itu istri, dia mau istri yang terbaik. Kalau itu suami, dia mau suami yang terbaik. Betul? Kalau saudara dia itu pacar, dia mau dapat pacar yang terbaik. Kalau itu berkat, dia mau berkat yang terbaik. Tidak ada manusia satupun yang tidak ingin dapat sesuatu yang terbaik. Tapi dengar baik-baik, sesuatu yang terbaik itu selalu saya bilang dia seperti cermin. Ketika saudara berdiri dengan jas hitam, maka yang ditampilkan di depan cermin adalah jas hitam. Betul ya? Kalau saudara mau dapat yang terbaik dari Tuhan, maka kita harus jadi hamba yang terbaik. Kenapa saudara diam? Saudara tidak mengerti kan? Sekali lagi, hidup ini dia bilang timbal balik. Jadi banyak orang ingin yang terbaik dari Tuhan, tapi mereka tidak bisa jadi hamba yang baik untuk Tuhannya. Saudara-saudara, bos yang baik, dia akan lihat, ini beta anak buah ini bagus dia kalau kerja. Ya, kalau dia kerja bagus, saudara belum minta naik gaji, tak usah dia mau naik gaji, bos sudah pikir ini anak nih beta mau kasih dia sesuatu. Nah, saudara-saudara, saya tidak bikin saudara makan puji ini pagi, tapi saya mau tanya saudara, berapa banyak rasakan hadirat Tuhan hari ini? Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kenapa kita rasakan hadirat Tuhan? Tadi saya bilang, ketika para pelayan Tuhan, song leader, singer, pemain musik kasih yang baik, saudara lihat itu, kita dapat yang terbaik dari Tuhan, yaitu hadirat Allah. Nah, demikian, kalau saudara dan saya jadi hamba, jadi jemaat yang baik, jadi yang terbaik, dia kasih yang terbaik. Jadi ingat, hidup kita seperti apa? Cermin. Kalau kita dadolek, orang Kupang bilang kotor, maka ketika kita berdiri di sana, cermin tidak bisa hapus kita punya dadolek. Betul ya? Betul tidak? Kalau saudara tidak sisir rambut, yang dia tunjukkan di sana pun adalah Anda tidak sisir rambut. Apa artinya? Kalau saudara kasih yang terbaik untuk Tuhan, dia itu Allah yang terbaik. Dan kalau dia Allah terbaik, dia pasti kasih yang baik, bahkan terbaik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, karena itu saya memilih Matius 25 ayat 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-28. Kalau saudara baca ini bagus sekali mengenai hamba yang baik. Karena itu berjaga-jagalah, ayat 13. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya kedatangan Tuhan sebenarnya. Hidup ini seperti menyambut Tuhan kali kedua. Dan karena itu dia angkat perumpamaan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lalu ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Lalu ayat yang ke-17 mengatakan, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba. Ingat baik-baik, berlaba dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang terbaik adalah hamba yang benar. Maksud saya begini, saya mau jelaskan ayat begini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada yang disebut hamba yang baik. Yang tadi saya bilang, jadilah hamba yang baik supaya kita bisa dapat yang terbaik dari Tuhan. Ada amin? Sekali lagi, jadilah hamba yang baik, jemaat yang baik,
pengikut Tuhan yang baik supaya kita dapat dapat yang terbaik dari Tuhan. Saudara kalau baca ayat yang tadi itu, coba saudara mundur pada ayat sebelumnya, dia bilang begini, hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta, tapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saudara lihat baik-baik, kalau saudara baca ada minimal 3 kalimat positif yang Tuhan kasih. Pertama, hamba yang baik, hamba yang setia, dan hamba yang tadi mengembangkan talenta, yang saya bilang hamba yang bikin untung, hamba yang memberi laba. Jadi saudara, kalau saudara mau lihat Tuhan buat sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara, jadi hamba yang baik. Hamba yang baik itu tadi ada 3. Pertama, hamba yang baik, hamba yang setia, dan yang ketiga, hamba yang memberi keuntungan atau laba. Jadi begini kalau saudara, hamba yang baik itu apa? Lihat konteksnya. Dia kasih perumpamaan, ada Tuhan, sebelum dia pergi dia panggil hambanya, kasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. 5 kembangkan jadi 10, 2 jadi 4, 1 tanam. Apa artinya saudara? Kalau saudara mau jadi hamba yang terbaik, ini inti khotbah saya sebenarnya hanya 3. Sebenarnya hanya 3, tapi saya mau jelaskan lebih banyak. 1, hamba itu adalah hamba yang baik. Siapa hamba yang baik? Menurut saudara, menurut konteks ini, hamba yang baik itu adalah hamba yang mengerjakan apa yang disuruh tuannya. Waktu dia bilang kembangkan, 2 orang ini kembangkan, yaitu yang punya 5, punya 2, kembangkan. Waktu tuannya pulang, dia lihat ini hamba yang baik, karena hamba itu mengerjakan apa yang diperintah tuannya. Demikian ketika saudara mau jadi hamba yang baik, Anda harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, hamba itu tidak cukup jadi hamba yang baik yang ikut perintah Tuhan, tapi hamba itu ditambah dengan kata setia. Ada banyak orang baik, tapi tidak semua orang setia. Nah, yang menarik, apa itu setia? Saya kembali pada teks ini. Setia itu begini, tuannya kasih, lalu dia pergi, betul ya? Kembali dia bilang, mana pertanggungjawabanmu? Dia mengadakan, Alkitab bilang dia mengadakan perhitungan. Orang setia itu begini, bukan hanya 1-2 hari, tapi sampai dia kerjakan apa yang diperintahkan tuannya, sampai tuannya kembali. Bukankah Tuhan kita akan kembali? Jadi kalau saudara bilang gini, Bapak kita setia 20 tahun, itu belum setia. Setia itu sampai tuannya kembali, sampai Tuhan kita kembali. Anda tidak boleh berhenti beribadah, Anda tidak boleh berhenti melayani sampai Tuhanmu datang, yaitu Tuhanmu datang. Itu baru setia. Jadi kalau ada orang bilang, saya 30 tahun saya setia melayani, tapi apakah hari-hari ini 30 tahun lalu saudara setia melayani, tapi hari-hari ini bagaimana? Kalau saudara tidak setia, berarti Anda bukan orang yang setia, sekalipun sudah 30 tahun. Karena yang setia itu sampai tuannya kembali. Ketiga, hamba yang baik itu selalu memberi laba, keuntungan, bukan merugikan. Jadi kalau saudara hidup di dunia ini hanya merugikan orang lain, tidak memberi keuntungan, baik untuk istri, anak, keluarga, apalagi Tuhan, Anda bukan hamba yang baik. 3 hal ini saja sudah Anda mengerti. 1, hamba yang baik, melakukan apa yang Tuhan suruh, mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Lalu yang kedua, setia itu artinya kerja sampai Tuhan kita kembali. Yesus akan datang kali kedua, dan dia akan dapati apakah Anda setia atau tidak. Tapi yang kedua, setia itu juga bicara begini saudara. Setia itu adalah mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, mengembangkannya sampai Tuhan datang. Begini saudara, setiap kita selalu saya bilang ada talenta, ada harta yang dipercayakan. Ada orang dipercayakan harta berupa suara yang bagus. Kakak Feni Tuhan kasih suara yang bagus, Kakak Novi Tuhan kasih suara yang bagus, Irma Tuhan kasih suara yang bagus, dan beberapa song leader Ibu Yan. Nah, Tuhan kasih, tapi ingat, suara itu harus dikembangkan, dikerjakan untuk Tuhan sampai Tuhannya datang. Jadi kalau saudara hanya pakai itu suara hanya untuk 1-2 minggu, Anda salah. Anda belum golong setia, Anda belum golongan orang baik atau hamba baik. Hamba yang baik 3 hal minimal. Lakukan dengan baik,
Betul ya? Lalu lakukan dengan setia sampai dia datang, lalu kasih keuntungan. Saya tanya saudara, kalau saya beli barang 50.000, saya jual 50.000, untung tidak? Masih modal yang dasar, modal tetap. Jadi begini saudara, kalau saudara tidak mengembangkan talenta saudara untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, Anda seperti orang yang tanam itu barang. Jangankan tidak kembangkan, tanam saja itu namanya tidak menguntungkan, betul ya? Jadi kalau saudara Tuhan kasih talenta lalu saudara simpan tidak pakai, saya kasih tahu saudara, saudara bukan hamba yang baik. Dan harusnya kita sadar bahwa kita tidak layak dapat yang terbaik daripada Tuhan. Kalau mau dapat yang terbaik, 3 saja minimal tadi, lakukan dengan baik. Apa artinya? Begini, kalau saudara main musik yang paling terbaik. Kalau saudara nyanyi kasih yang terbaik. Multimedia, kalau kasih yang terbaik. Minta maaf saya sindir sedikit. Jangan sebentar ada lagu, ada tidak lagu, itu namanya tidak terbaik. Amin. Saya pun jemaatin tidak pernah tersinggung. Itulah luar biasa jemaat saya. Pak Pendeta Timotius, Pak Elin, saya pun jemaatin tidak tersinggung. Karena itu saudara-saudara kasih yang terbaik. Amin. Ini kali tidak ingat dia pun teks. Tolong minggu depan ingat dia pun teks. Ada amin. Saya juga bersyukur kadang-kadang biar supaya teks tidak ada, supaya saya tahu siapa yang latih dan siapa tidak. Karena kalau tidak latih itu saya sudah lihat, saudara tidak setipu saya. Saya perhatikan beberapa singer itu kalau dia lupa, kalau dia nyanyi dia ingat dia taruh mic di bawah begini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, tapi kalau dia tidak hafal dia pasti tutup begini. Saudara belajar kasih yang terbaik. Apa gembala ini sentil tapi pulang bilang, Tuhan kenapa kok keras sekali di dada. Nah itu baru hamba yang baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita kasih yang terbaik. Saya juga harus belajar kasih firman Tuhan yang terbaik. Oke, sudah lanjut saja. Kalau begitu ada beberapa hal saudara dianggap baik dan layak dapat yang terbaik dari Tuhan saudara, dari Tuhan saudara. Pertama, kalau saudara dianggap hamba yang terbaik, akan diberikan pujian yang terbaik. Manusia ini kan suka tidak usah makan juga, yang penting dipuji. Makanya manusia bukan hanya makan nasi, suka makan puji. Dan kadang-kadang manusia suka, tapi saya mau kasih tahu itu naturnya kita. Dan apakah Tuhan tidak suka dengan pujian? Tuhan suka memuji orang yang melakukan satu yang terbaik. Hanya tadi saya bisa puji song leader yang suara bagus, tapi saya kasih tahu saudara, pujian terbaik itu bukan datang dari seorang gembala. Pujian terbaik itu bukan datang dari seorang pendeta. Pujian terbaik itu datang dari Tuhan. Jadi kalau saudara tunggu manusia puji, kadang-kadang saudara kecewa karena sudah lakukan terbaik, baik itu saya komen sedikit di Facebook. Ini membuktikan bahwa kita butuh. Tapi sekali lagi, saudara lihatlah orang-orang yang bikin video bagus tanpa saudara minta tolong share, like, bagikan. Saudara karena suka, saudara like, share, dan bagikan. Betul ya? Saya sudah omong-omong ulang-ulang jemaat, like, share, dan bagi, tapi rupanya jemaat tidak diberkati setiap minggu dengan firman Tuhan. Sabar dulu, sabar di situ. Pertama, hamba yang baik dapat yang terbaik, yaitu pujian yang terbaik dari Tuhan. Saudara lihat ini baik-baik. Ayat 21 bilang begini. Saudara lihat ini. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang dapat pujian itu hamba yang baik dan hamba yang setia. Jadi kalau saudara mau dipuji Tuhan, pujian terbaik. Pujian manusia ini kadang-kadang tidak terbaik, ya kan? Puji di depan, kasih jatuh di belakang. Itu manusia kan? Puji di depan, tapi di belakang lu pun nama hancur. Pujiannya tidak baik. Tapi kalau Tuhan yang puji, kira-kira ada tambahan tidak? Ada juga pujian yang karena mau dapat sesuatu, ya kan? Saya nonton ada video TikTok, ada seorang wanita yang parkir mobil, lalu sang tukang parkir rata. Lalu dia tanya berapa? 20.000. Hah, mahal sekali.
Masa ini 20.000? Lalu dia bilang begini, iya ibu cantik, glowing dan luar biasa. Lalu itu bilang, ini ambil 50.000. Maksudnya dia pikir, aduh kalau puji dia parkir 20 jadi 50. Saya pikir Tuhan pun demikian, saudara. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi pertama yang mau dapat pujian itu harus lakukan yang baik dulu, yang terbaik dulu. Tadi saya bilang, kalau pimpin pujian yang terbaik. Amin. Main musik yang terbaik. Dan saudara, fast. Jangankan Tuhan mau dengar, manusia saja bilang berat. Ada amin? Baik dulu, lalu setia. Banyak orang bisa bikin yang baik, tapi belum tentu setia. Kalau mau dapat pujian, saudara yang menarik, dia bilang, Tuhan itu bilang gini, baik sekali perbuatan. Saya berpikir, kalau manusia puji saja kita luar biasa. Saya masih ingat, masih kecil, saya suka bersihkan tempat tidur, jahit pakaian saya sendiri. Dan entah itu sengaja atau tidak, tetapi orang tua selalu puji, loh ini anak baik, dia cuci di pakaian sendiri. Lalu yang paling suka puji saya adalah zaman dahulu belum ada motor, sehingga kalau suruh diundang keluarga, saya pun keluarga ada di Lasikode di Jalan Nangka, itu lari saya. Saya lari itu karena satu bahasa dari orang tua saya, suruh saya ini anak, dia kalau lari cepat, masa biasa. Sekarang setelah saya bikin sepupu anak baru saya sadar itu hanya kasih makan puji saja. Tapi apa yang terjadi? Saya lari, saya pulang harus lebih cepat. Walaupun saudara tahu saya lari itu sebenarnya ngos-ngosan, tapi di depan orang tua saya jalan, saya tahan napas sudah selesai. Padahal ini napas mau putus ini, supaya dia pikir saya jalan tapi cepat sekali. Sebenarnya demikian manusia, lakukan sesuatu yang terbaik. Amin. Amin. Doa-doa yang terbaik, pujian-pujian yang terbaik, penyembahan terbaik. Tadi Anda mengakui, karena kenapa kita bisa rasakan hadirat Tuhan? Feedback dari surga hadirat Tuhan, karena pelayannya memberikan yang terbaik. Saya tidak tahu apa yang Tuhan puji dari saudara, tapi saya berharap pujian itu satu waktu saudara akan dengar dari surga langsung. Ketika saudara pulang, dia bilang, Nazaret orang sudah luar biasa. Tak usah tunggu dari gembala, karena gembala juga manusia. Tapi tunggulah daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang puji tidak pernah tambah, tidak pernah kurang. Saya ulangi lagi, kalau Tuhan yang puji tidak pernah tambah, tidak pernah kurang. Kami makan beberapa hari lalu ada satu orang yang mengatakan begini, Bapak, kadang-kadang kita sebapi tanpa makan enak, harap istri bilang enak, atau istri masak harap enak, tapi suami jawab biasa saja. Itu kalau yang masak pasti harapnya pujiannya tinggi, tapi yang kita dapat adalah biasa saja, kecewa. Tapi kalau Tuhan yang puji, dengar, pasti tidak turun juga tidak naik, pas, dan itu pasti pujian yang terbaik dari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu gitu aja. Mama saja biar dia masak tidak enak, coba apa puji saya dia. Ini hari dia ke jalan di atas udah, ya kan, mama itu dia ada bilang gini, Bapak jangan terlalu lebay. Padahal di hati ini seperti diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan. Ada amin? Betul saudara, mama itu kelihatan dia bohong saja. Mama terlalu lebay. Tapi dalam hati dia bilang, Bapak terus Bapak, sanjungkan aku, tinggikan aku dan agungkan aku. Setiap orang suka dipuji, amin. Kalau Anda ketawakan itu membuktikan yes dan amin. Jangan begitu, amin. Setiap manusia, biar pendeta lagi lah, walaupun dia bilang, biarlah kemuliaan untuk Tuhan, bukan saya, tapi dalam hati, puji Tuhan, ada bagian kecil dari saya. Itu lumrah, itu sah,
Lebih baik dipuji daripada dihina. Saudara, lawan kata dipuji apa? Dihina. Jadi hidup ini lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan jangan tunggu dapat pujian dari manusia. Coba kita lihat ayat-ayat ini menjadi dasar saudara. Hamba yang baik, di situ dulu kakak. Hamba yang baik itu disebut pegawai yang terbaik, pelayan terbaik, apalagi song leader terbaik, singer terbaik. Adalah mereka yang akan mendapatkan pujian, award, promosi terbaik dari Tuhan. Ciri hamba yang baik yang dapat pujian terbaik adalah tadi, hamba yang baik dan setia. Tapi mari kita lihat ayat ini saudara. Yohanes 12 ayat 43 bilang begini. Dalam terjemahan baru hanya dia tulis begini, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tapi kalau saudara baca terjemahan lama, saya lebih suka terjemahan lama. Mereka itu suka akan kemuliaan dari manusia lebih daripada kemuliaan daripada Allah. Tapi saya lebih suka lagi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia bilang begini, mereka lebih suka mendapat pujian manusia daripada penghargaan Allah. Berarti ada pujian dari Allah tidak? Ada pujian dari Allah tidak waktu saudara melakukan yang terbaik? Ada. Tadi saya sudah memuji sebagai seorang hamba Allah. Tapi saya mau kasih tahu, ada sesuatu yang mungkin tidak terdengar hari ini dari mulut Allah, yaitu hal yang sama seperti sedang Tuhan bilang mewakili saya, atau saya mewakili Tuhan. Mungkin Tuhan tidak bilang saudara terima kasih ya, sebab kalau Tuhan sampai bilang terima kasih ya, itu hanya ada dua. Kalau sampai, jadi Tuhan pakai saya untuk berterima kasih kepada saudara, memberi pujian kepada saudara. Jangan tunggu sampai Tuhan yang kasih pujian, karena hanya ada dua. Satu, kalau dia kasih pujian berarti dia sudah datang kali kedua, betul ya? Kalau dia kasih pujian langsung itu pertama, karena dia sudah datang kali kedua. Tapi yang kedua, kalau dia kasih pujian langsung itu berarti Anda sudah tidak ada di bumi lagi. Saudara tidak mengerti ya? Kan kalau saya omong langsung dengan saudara ini karena saya masih ada dengan saudara toh. Jadi kalau sampai Tuhan kasih pujian langsung, saudara begini, itu baru penggembala. Tuhan tidak puji saya, ya Tuhan pakai saya. Sebab kalau Tuhan langsung kasih pujian itu saudara hanya ada dua. Satu, itu kemungkinan Tuhan sudah datang kali kedua. Kedua, saudara yang sudah kembali ke rumah Bapa. Makanya Tuhan bilang, oh selamat datang, terima kasih, kamu sudah melayani aku dengan baik. Karena itu pilih sudah, tunggu Tuhan datang atau mau sekarang Tuhan panggil pulang. Tidak apa-apa, saudara tidak mau tidak apa-apa. Tapi sudah terbukti bahwa ada yang dipanggil pulang. Dan saya mau saudara ketika saudara dipanggil pulang, biar Tuhan puji saudara. Kasih tepuk tangan juga dia. Nah, saudara-saudara yang berikut. Sudahlah, saya tidak mau bahas itu. Yang kedua, hamba yang terbaik yang akan diberikan yang terbaik adalah hamba yang ketika diberi kepercayaan, dia melaksanakan tanggung jawab dan kepercayaan itu dengan terbaik. Kalau saudara mau dapat sesuatu yang terbaik, yaitu pujian yang terbaik, berkat yang terbaik, segala yang terbaik. Kedua, kerjakan apa yang dipercayakan Tuhan dengan cara yang terbaik. Masih ayat 21, saudara lihat ini. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara-saudara, pemberian Tuhan yang terbaik itu adalah pertama, saudara dapat pujian yang terbaik. Tetapi yang kedua, saudara akan dapat pemberian yang terbaik. Dia bilang apa? Kalau kau setia perkara kecil, aku kasih naik levelnya, kualitasnya aku kasih naik, jadi perkara yang lebih besar. Jadi ketika kita diberi pujian yang terbaik, tidak cukup, kita akan diberikan sesuatu yang terbaik. Bayangkan dari 5 itu sebenarnya sudah terbaik, karena dibanding dengan 2, 5 lebih baik dari 2, betul? 2 lebih baik dari 1. Tapi bayangkan sudah 5, karena dia kerja dengan baik, dia dapat 10, betul ya? Betul ya? Dari 5 Tuhan kasih naik dia, karena dia setia dengan 5, Tuhan kasih dia 10. Ya toh, dia kembangkan jadi 10. Yang menarik saudara,
Itu satu yang tidak kembangkan, itu dia bilang ambil itu yang satu, kasih kemana saudara? Kasih kemana? Kok saudara bingung sekali, tadi baru baca habis. Yang satu itu dikasih kemana? Kasih yang kelima. Dia kenapa tidak kasih yang kedua? Menurut saya karena dia kasih yang terbaik. Saudara kalau mau dapat yang terbaik dari Tuhan, lakukan sesuatu yang Tuhan percayakan. Kelihatan kecil, lakukan dengan terbaik, balasannya terbaik juga dari Tuhan. Jadi saya selalu bilang, jangan anggap remeh penerima tamu. Kadang-kadang kita pikir kalau kita di altar ini lebih hebat. Tidak, tanyalah teman-teman yang di depan, mereka juga rasa sama dengan saudara. Kalau saudara lakukan hal yang paling sederhana, itu dia bilang, yang penting lakukan dengan penuh tanggung jawab, Tuhan kasih perkara yang besar. Amin. Maaf, mungkin saudara hanya jaga-jaga pintu, ya kasarnya jaga pintu tuh, buka tutup, buka tutup. Ya saya siapa tahu kalau saudara setia, masih pekerjaan yang sama, buka tutup, tapi buka tutup jadi satpam. Hei, satpam setia, saudara buka tutup, presiden pun pintu. Saudara lihat itu yang buka pintu presiden pun pintu siapa? Siapa yang buka biasa presiden pun pintu oto? Jadi bisa jawab kah? Siapa yang bisa buka pintu otonya presiden? Siapa yang buka? Ajudan. Kira-kira itu hansip kah? Tidak, yang pangkat besar. Belajar dari setia kecil. Ini contoh gampang saja. Jangan pikir buka pintu gereja kecil, tutup pintu. Saat Tuhan bisa kasih saudara lebih tinggi. Bukan lagi sekedar buka pintu gereja. Saudara bisa bikin putar pintu. Bayangkan dia hanya bekerja buka pintu presiden. Tapi saudara tanya di penggaji, coba minimal 20 saudara. Pekerjaan paling mudah, gaji besar, buka tutup pintu. Mulai dari setia buka pintu gereja dulu. Mau langsung datang buka pintu presiden punya. Saya ingat Pak Yandi Modobe bilang begini. Satu waktu ada orang tanya, bilang, Bapak saya mau jadi DPR. Bapak doakan saya. Langsung Pak Yandi bilang, lu sudah cocok, lu tidak akan jadi. Dan betul, ketika orang itu tidak jadi, dia tanya Pak Yandi, kenapa saya tidak jadi? Pak Yandi bilang begini, kok lu urus yang majelis, karena dia majelis, urus yang di rayon-rayon kecil, saya lu sanggup melupi urus itu rakyat bagi. Saya kasih tahu saudara, kalau mau Tuhan angkat, setiap perkara kecil. Saya kasih tahu saudara, jangan anggap menari-menari ini di sini ini sudah anggap remeh. Tamborin menari, pokoknya menari, saya mau bengkok, satu kiri satu kanan. Hei, ini bukan putar ke kiri, putar ke kanan. Di sini seragam. Jadi kalau sana pisana, sana pisana, kecuali ada variasinya. Kan waktu penutup tarian itu saya lihat ada yang angkat tangan kanan sebelah tangan kiri, yang tengahnya begini. Itu beda. Karena memang latihannya begitu. Tapi kalau saudara orang dua di sana angkat tangan kiri, saudara angkat kanan, itu saudara bukan beri yang terbaik, beri yang kurang baik. Tidak katakan aneh. Menari. Saudara tahu berapa banyak penari dunia menari lalu dibayar ratusan juta. Menyanyi pun demikian. Saya selalu bilang di sini bahwa semua yang ada di dunia sekuler, kalau saudara mau coba belajar, itu semua ada di gereja. Contoh, kalau saudara mau jadi orang pemimpin organisasi yang baik dari gereja, kenapa? Kita mulai pimpin dari sekolah minggu, kita pimpin pemuda. Sehingga saudara kan, kalau saudara jadi pemimpin politik misalnya, saudara biasa cara pimpinnya bagaimana. Itu kepemimpinan. Kalau saudara bicara tentang talenta, sebelum orang bisa tampil, saya akan tanya saudara, event untuk lomba itu berapa tahun lalu sekali? Kalau bukan 17 Agustus, ada lomba di Paskah atau Natal. Setelah itu tidak ada lagi event untuk berlomba. Tapi saudara tahu, event untuk melatih saudara tampil itu setiap minggu di gereja. Nah, bayangkan kalau saudara setiap minggu di gereja saja sudah bisa tampil, apalagi aja di depan umum yang lain. Kecil. Karena itu saya kasih tahu saudara, jangan anggap remeh pelayanan. Karena saya tahu saya orang-orang yang luar biasa.
Bahkan ada orang mengatakan bahwa penyanyi-penyanyi top Amerika yang lulus di American Idol kebanyakan adalah penyanyi gereja. Kalau itu benar, dimulai dari setiap perkara kecil, Tuhan akan angkat saudara pada perkara-perkara besar. Amin. Jadi, saudara jangan anggap remeh hal-hal kecil di dalam hidup ini. Hal kecil itu yang bikin jadi besar. Rumah sebesar apapun itu dimulai dengan batu kecil yang diletakkan di dasar bangunan. Ada pasir yang di pembatu lebih kecil lagi. Ada cor yang lebih kecil lagi. Tapi dari itulah bangunan besar itu jadi. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara mau tunggu sesuatu yang besar tanpa melakukan sesuatu yang kecil, itu adalah sesuatu yang bodoh. Amin. Amin. Untuk bisa jadi pengkhotbah untuk banyak orang, harus dulu khotbah ya 5-6 orang di rumah tangga, saudara setia. Saya ingat ada seorang pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia kasih tahu, dia khotbah mulai dari hanya 3-4 orang, naik menjadi 50 orang, naik menjadi 100 orang. Sekarang dia khotbah di ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Dimulai dari perkara kecil. Tapi banyak orang suka dengan hanya perkara-perkara besar. Saya tidak bikin saudara makan puji, tapi saya kasih tahu saudara yang setiap minggu dalam penglihatan saya. Yang menarik saudara-saudara, saya coba kembali kepada teks ini. Orang yang setia dan baik itu, saudara lihat itu, menarik adalah ayat ini bilang begini, perumpamaan ini bilang begini. Habis dia kasih, dia pergi ke jauh. Zaman dahulu belum ada yang namanya handphone pintar atau smartphone, sehingga ketika saudara di Amerika, saudara bisa lihat, ya kan? Saya punya keponakan, dia pantau rumahnya, dia tinggal di Bali, dia tinggal satu di Kalimantan. Mereka jaga mereka rumah hanya dari HP. Jadi HP mereka sudah dihubungkan ke rumah mereka. Jadi mereka kalau mau cek air Sumatis hanya dari HP, tag di pung kamera di mana tag, oh lampu Sumati belum nyalakan lampu juga, bayangkan dari Kalimantan dia kasih nyala, tag nyala di Penfuisan, bisa dipantau. Tapi zaman dahulu tidak ada begini, sehingga Tuhan itu tidak lihat apa yang dia kerjakan, 3 orang ini kerjakan, tidak lihat. Tapi perhatikan, walaupun tidak dilihat, 2 orang ini yang punya 5 dan 2 tetap kerjakan. Saya kasih tahu saudara, itu juga harus jadi bagian kita. Mau dilihat manusia tidak, kerjakan saja. Karena satu waktu Tuhannya akan pulang dan akan lihat langsung. Jadi begini saudara, kalau saudara tidak setia dengan di dalam Tuhan, sebenarnya tidak apa-apa. Gembala hanya bisa lihat saudara. Tapi ingat, yang percayakan talenta itu bukan gembala saudara. Yang percayakan talenta itu adalah Tuannya saudara, yaitu Tuhan Yesus. Jadi nanti dia pulang, dia tidak akan korek saya. Kalau lu tanya dia suka kerja apa untuk Tuhan? Tidak. Dia yang punya talenta itu akan tanya saudara, buat apa dia itu talenta? Kalau saudara punya talenta lalu simpan baik-baik, kubur baik-baik, jaga baik-baik saja, dengar baik-baik saya suara, Anda akan berhadapan dengan Tuhan atau Tuhan yang punya talenta itu. Karena itu saya suka saudara, ada orang itu, ya saya kasih contoh pegawai ya. Kalau saudara lihat, kalau ada sidak atau kunjungan tiba-tiba dari gubernur, wah semua kerja, nyalakan komputer. Tapi kalau bos pergi, komputer mati. Saya berharap tidak dapat di jemaat saya seperti itu ya. Kalau pimpinan saudara tidak ada, saudara cerita sana omong kosong sana omong kosong sini, pas dia datang saudara kok nyalakan komputer sambil berkata, ini kerjaan ini bagaimana ya? Nah itu ciri khas hamba yang tidak baik. Ada amin? Ada amin? Saya minta maaf, ini di pantauan saya kalau saya salah. Kadang-kadang di jemaat ini ada yang saya lihat, kalau saya masuk gereja dia salah. Saya perhatikan saudara,
Pas saya keluar sudah lepas sapu, dia pulang. Saya kasih tahu saudara, saya tidak lihat, kan saya berhenti lihat saudara. Tapi ingat, Tuhan sedang lihat Anda. Ya, karena itu kita tidak bisa tipu saudara. Sekali lagi kita tidak bisa tipu. Ada yang doa dia selama dia doa dia korek di bukuku. Pas saya lihat, haleluya. Hasil bisa begitu, tidak bisa begitu. Karena yang tadi kan dibilang kan, tuannya pergi jauh, artinya dia tidak lihat. Walaupun tidak lihat, tuannya 5 itu kerjakan. Kadang-kadang ada orang bilang, Bapak kalau dong latihan itu Bapak hadir, kalau lihat Bapak dong latihan sungguh-sungguh. Saya tidak perlu. Dan saya pegang ayat ini. Yang lihat saudara adalah Tuhan yang memberikan Anda talenta. Ada amin. Jadi kalau saudara latihan main-main, ya saudara sedang mempertontonkan bukan pada gembala, saudara sedang mempertontonkan pada Tuhanmu. Amin. Kalau saudara serius bekerja, maka sekali lagi saudara sedang minta serius juga Tuhan bekerja untuk saudara. Saya ulangi lagi. Ketika saudara serius, waktu manusia tidak lihat, tapi karena Anda sadar ada Tuhanmu yang melihat, lalu Anda mengerjakan dengan baik, maka ingat baik-baik, satu waktu Tuhan juga serius mengerjakan yang terbaik itu saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terus saya mau coba aplikasi. Aplikasinya begini, prinsip dunia itu jelas. Kalau mau jadi kepala dinas, mulai dulu dari honor yang kerja baik-baik. Amin. Kalau biasanya di sepeda itu ada pegawai upah pungut gitu. Jadi dia pun kerja itu di jalan, di panas, tagih pajak sana, tagih pajak sini. Baru satu waktu dia jadi kepala dinas di Dispenda. Kalau mau jadi direktur di bank, jadi dulu setia di bagian nasabah dan teller. Orang bank pasti mengerti ini. Saya pun kakak sebelum Tuhan angkat dia jadi punya kedudukan, dia pun kerja adalah cari nasabah. Tawar sana orang hina, bang apa begitu. Kerja lagi nasabah, cari nasabah. Lalu setelah itu angkat, sudah mulai tidak lagi di panas-panas, di teller, di berdiri. Tapi teller itu jangan gampang. Saya tanya keponakan saya yang di bagian teller, enak kah? Enak, dia hanya terima gaji Bapak. Tidak enaknya berdiri. Setiap orang masuk, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Terus berdiri. Baru terakhir Tuhan angkat di mana? Direksi, duduk di kursi itu, paku kaki, putar sana. Ini baru enak, putar ke kiri, putar ke kanan. Tapi sebelumnya berdiri. Nah ini polisi juga gitu, tak? Saya lihat polisi itu, saya tidak tega anak saya kalau dia disiksa model begitu. Sebelum jadi polisi yang lihat itu nona-nona kalau lihat polisi, tepuk mata ini Allah semua. Apalagi pangkat 3 kuning sini menyala. Tapi saudara tahu sebelum saudara itu nyong jadi polisi, saudara tahu apa yang mereka kerjakan? Tes itu lari di panas sana, guling di aspal. Coba bayangkan ada yang terguling di aspal dan bilang, saya angkat tangan. Kemudian, kenapa? Tidak bisakah guling di atas tempat tidur? Maka saudara tidak akan pernah jadi polisi. Setia dulu guling di di panas dulu. Hari ini kalau dia tulis guling di atas spring bed yang harga 20 juta, jangan marah. Sebab puluhan tahun yang lalu dia guling di itu pasir ibadah, lompor dulu. Ini perkara gampang yang saudara bisa pahami dari ayat ini. Amin. Nah saudara lihat, wih Bapak sekarang topo ajudan kombes AKBP. B itu apa? B itu apa Pak Polisi? B itu besar. Besar. Ajudan Ajun komisaris besar. Ajun komisaris besar. Sebelum komisaris besar, komisaris kecil dulu lah. Ada amin. Ada amin. Karena itu jangan main-main. Nah, saya juga berpikir bahwa demikian kalau kami hamba Tuhan mau jadi pengkhotbah besar, ya khotbah di kecil. Sebelum saya khotbah untuk saudara-saudara yang lumayan
Bagi saya lumayan banyak ini. Saudara tahu, tahun 91 saya khotbah di depan 2 ibu yang sudah tua. Saya bersyukur awal saya khotbah di 2 ibu tua. Kenapa? Karena satu, kalau ibu tua khotbah dia pikir anak muda. Kedua, orang tua itu lebih buka hati. Anak muda omong. Saya cerita ke Pendeta Timotius, saya bilang saya khotbah pertama kali dan saya coba altar call susah. Wih, 2 oma ini menangis. Saya bilang, Tuhan, yes, ini hari 2, besok 5 Tuhan. Akhirnya orang kasih saya khotbah di persekutuan doa yang 20 orang, 10 orang. Saya naik, saya dalam hati, wih, puji Tuhan. Dari 2 oma sekarang sudah mulai ada. Di antaranya ada wanita-wanita cantik, khotbah, tambah makan puji lagi kan. Khotbah, habis itu Tuhan kasih naik. Apa artinya? Setia perkara kecil. Ulangi, setia perkara kecil. Jadi jangan pikir mama suruh saudara kasih bersih tanpa tidur itu. Saudara bilang itu perkara sederhana, itu kecil tapi dia pun dampak besar, saudara. Saya kasih contoh, kalau saudara satu waktu kerja di perhotelan, itu gampang bagi saudara. Orang-orang yang akhirnya duduk sebagai manajer di hotel atau apapun, dimulai dari saudara tahu mereka pun kerja kadang-kadang yang khusus di bagian kamar itu, hanya itu, lipat, spray, atau itu tempat tidur. Baru saat mereka yang perintah kamar 12 belum ya. Tapi sebelum dia perintah anak buah kamar 12 sebelum dia yang lipat itu. Jadi kalau saudara saja malas untuk membersihkan tempat tidur, bagaimana Tuhan mau kasih saudara jadi manajer di hotel? Kalau saudara seorang ibu rumah tangga misalnya, pemalas bersihkan tempat tidur, biasanya laki-laki itu paling pemalas bereskan tempat tidur. Yang setuju katakan amin. Oh, puji Tuhan, ada laki-laki yang rendah hati. Biasanya kita laki-laki ini paling cuek dengan yang namanya tatanan di dalam kamar, betul ya? Cuek. Dan biasanya ibu-ibu, saya pun istri ini, kalau ini selalu tarik, apa tidur model apa nih? Saya pun tidur model begitu, nah. Lalu dia rapikan lagi. Tapi dalam hati saya tidak puji dia, tapi saya dalam hati gini, ternyata saya dapat istri baik nih. Saya bayangkan kalau saya dapat istri tidak baik untuk rapikan saya pun tempat tidur, pas jemaat masuk, kan kadang-kadang saya layanan pribadi itu di kamar. Nah bayangkan kalau istri saya juga sembrono, saya juga sembrono. Pas jemaat datang, jemaat langsung bilang, Bapak, tadi saya mau bagi beban, saya lihat Bapak beban terlalu banyak, jadi saya pulang. Dia sudah lihat beban terlalu banyak, dia tuh, aduh, saya pulang, saya beban rencana bagi Bapak beban lebih banyak. Tapi atur baik-baik. Kadang-kadang saya agak jengkel juga. Hal-hal sederhana, tapi itu yang Tuhan mau. Amin. Saudara berani ke presiden pun istana lalu saudara naik saja mau lumpur kah? Saya pikir tidak. Perkara-perkara sederhana adalah cara Tuhan untuk kasih saudara perkara besar. Perkara kecil adalah tangga kecil yang akan membuat saudara naik ke yang lebih tinggi. Amin. Amin. Saya selalu bilang di sini, pimpin pujian itu jangan main-main. Karena apalagi saya live kan, ya kan? Tiba-tiba ada KKR dari mana begitu, lalu mungkin tiba-tiba seperti Kakak Fendi bilang tadi, tiba-tiba song leadernya sakit. Mungkin mereka lihat, saya pernah lihat di Facebooknya Pak Jiri Adu itu ada song leader bagus sekali. Coba minta dia bikin KKR. Tidak ada perkara yang mustahil. Nah, coba saudara kerja tidak baik. Bagaimana orang mau kasih saudara pimpin KKR besar? Oh, dia pimpin saya salah-salah. Amin. Saya selalu bilang dengan tukang-tukang. Ini tukang dong sekarang ini, tukang zaman sekarang ini. Tukang kayu maksudnya, tukang batu. Tukang bukannya tukang kayu, tukang besi. Tukang penipu juga. Ada orang kerja, dong akan bilang begini, Bapak, ini semua berapa kerja? Ya, oh ini kalau 100% semua selesai, misalnya 50 juta. Nanti kerja sepotong, dia bilang, Bapak, panjar dulu? Ya, panjar 5 juta. Panjar habis, ambil.
Nanti tinggal 20%, uang sudah habis. Tapi pekerjaan masih 20%. Saya selalu bilang begini, kalau kosong kerja model begitu, maka sebenarnya saudara sedang hilangkan saudara pemberkat yang lain. Kenapa? Satu, saya kasih contoh orang yang kerja di dalam gereja ini. Tukang-tukang yang kerja saya pun gereja dari awal. Kalau saudara ke belakang itu mantap. Kalau saudara ke gereja pembelakang yang jemaat di sini sudah lihat gereja pembelakang tau, mantap tau, alias bengkos sana bengkos sini. Saya selalu bilang, memang ini orang yang kerja, dia baru belajar. Itu adik saya bilang, kamu kerja. Tapi sekarang saya dengar dia sudah jadi tukang hebat. Kenapa? Karena dia mulai dari bengko dulu. Lalu dia mulai kasih lurus di tempat lain, kasih lurus. Artinya dari setiap perkara pertama, bengko, tapi tidak bengko terus. Makanya orang pakai sendia. Kedua, saya kasih tahu saudara, kalau saudara kerja baik-baik, misalnya ini gereja, ada tukang yang kerja, saya bilang kerja baik-baik. Habis kerja saudara lihat itu di Mbak Dwi pun sebelah itu, tidak pernah gempa goyang ini gereja, tapi heran dia terbelah seperti gempa. Nah maksud saya begini, kalau saudara tidak setia kerja untuk perkara kecil begini, bagaimana Tuhan mau kasih saudara kerja 8 lantai, 20 lantai? Saya selalu bilang, kalau kamu kerja baik-baik, kan jemaat itu dari semua kalangan toh. Ada polisinya, ada pengusahanya, datang kan? Pasti kan dong akan bukan hanya lihat pendeta, lihat Tuhan. Biasanya kadang-kadang jemaat itu di samping menyembah, dia lihat ke sekeliling. Laba-laba, kenapa kok dosanya laba? Itu satu. Lalu lihat tembok kok miring ya. Dia tidak pikir Tuhan, dia hanya lihat ini sekeliling. Termasuk dia lihat itu tembok. Lalu dia tanya begini, siapa yang kerja ya? Oh ini tukang mau. Di mana dia? Dia sudah langsung ada sih. Sebenarnya dia punya mau. Dia rencana begini. Kalau dia lihat ini gedung bagus, pasti dia tanya, Bapak Pendeta, siapa yang kerja nih? Oh mau, di mana dia? Saya tahu. Bapak tolong cari dia. Karena dia lihat ini kerja di dalam gereja ini. Maka dia akan minta gembala saudara bilang, Bapak tolong cari dia. Beta mau bangun ini kos 8 lantai. Anda dapat proyek. Dimulai dari perkara kecil di sini. Tapi bayangkan, kalau Anda kerja ini gereja kecil saja Anda kerja, pokoknya asal plester saja. Lihat ini. Saudara lihat ini ada plester 1 bulan kecil ini. Kecil ini. Maksud saya begini. Apa yang Anda kerjakan terbaik, sebenarnya Anda sedang menyiapkan diri untuk Anda sendiri dipromosi. Jadi kalau Anda kerja baik-baik, ini siapa yang chat? Oh ini pemuda sana. Maka dia bilang, bisa kok Bapak? Beta mau kasih dia 2 juta untuk chat saja. Hah? 2 juta? Di sini saya bayar 50.000, makanya hasilnya begini. Saudara jangan salah. Jangan salah mengerti lalu bilang, Bapak besok chat, Bapak sekolah itu. Tidak, ini contoh. Ada amin. Lihat saya penjemaatku kelebihan dong. Keomong si di Roma dong ketawa. Luar biasa. Kasih tangan dulu untuk Tuhan. Perkara kecil, promosinya besar. Amin. Amin. Saya ada orang bilang sama saya, Bapak, ada jemaat yang Bapak kenal benar-benar baik. Betul-benar baik. Saya bilang ada. Kenapa? Saya mau kasih dia ini pekerjaan, tapi saya mau betul-betul dia tidak boleh bikin saya pusing. Saya bilang, yang saya kasih saya jamin pasti baik. Ya karena saudara bikin dari perkara-perkara kecil. Ada amin? Ada amin? Bagaimana saudara mau jadi istri gubernur, istri kapolda, sisir rambut saya tidak pernah, papuak naik kayak orang suruh rumput. Saudara lihat kalau orang gubernur pu istri itu lihat dia tata, dia pun rambut, ya kan? Jangankan kipas angin, badai saja. Dia pun kalau konde itu tetap seolah berkata, walaupun badai aku tetap tegak berdiri di tengah badai. Tapi kalau saudara dan saya tidak tahu urus diri, bagaimana saudara mau jadi? Ada amin. Ada amin. Kemarin saya mau pi rombongan. Saya rendah hati. Saya ini juga kadang-kadang pakai rombongan di saudara. Jadi saya bilang sama Pak Polisi, kita bicara rombongan. Saya pakai baju putih yang saya pakai khotbah, tapi di bawah itu celana pendek merah.
Saya sudah dengan percaya diri, ayo jalan. Lalu Pak polisi bilang, Bapak, tolong itu celanaku. Saya bilang, kok ini bagus ini. Lalu tapi dia omong pelan, mungkin karena saya gembala jadi dia tidak berani keras. Saya bilang, Bapak, ini pelan tapi hantam dada telepas. Bapak, kan Bapak biasa muncul di YouTube, lalu kalau orang lihat, loh kok di YouTube berbeda. Saya pikir betul, akhirnya saya ganti celana yang baik, saudara. Saya kasih tahu saudara, kelihatannya sederhana, tapi saya pikir betul juga ya. Amin. Kalau saudara pakai rapi di sini, ya kan, baju rapi, semua rapi. Mungkin ada orang bank masuk di sini lalu bilang, kayaknya cocok di teller. Tapi kalau saudara pakai baju sembarang, dia bilang kayaknya tidak cocok di teller. Dia memang suteller. Alias dia semabuk, kancing di sini, kancing di sini, naik sebelah. Kan saudara pernah kancing tersalah? Harusnya baju itu rata, tapi kiri naik, kanan turun. Maksud saya begini, perkara kecil itu adalah cara Tuhan bisa pakai untuk angkat kita perkara besar. Kasih tepuk tangan Tuhan. Sebab saya ini kadang-kadang juga sembrono di hal-hal kecil. Aduh, kadang-kadang kalau saya sudah jalan, saya pernah jalan di pelayanan, angkat sandal tak salah. Saya pikir ini sandal bagus, pas saya lebih bawa pumba abu lagi. Untung masih tidak jauh dari Kali Ubah. Saya bilang, minta maaf betul di Kali Ubah. Jadi orang pikir itu, ini pendeta suka apa ini? Sampai saya mau celok kaki saja supaya lebih bersih. Tapi Tuhan tolong saya. Saya bersyukur, saya ada beberapa jemaat selalu tegur saya, Bapak, soalnya cocok lah, oke lah. Kalau saudara lihat saya, tolong ya bilang, Bapak, tahu saya tegur kalau keras, Bapak ingat perkara kecil Bapak. Oke saudara, kita diberikan tempat terbaik. Ketika kalau saudara mau lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan terbaik, lakukan dengan baik segala sesuatu, maka saudara akan dapat yang ketiga, diberikan tempat yang terbaik. Amin. Amin. Biasa kita ini terlalu percaya diri kalau di pesta, betul ya? Tapi sebelumnya kita baca dulu ayatnya. Maka katanya Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu ayat terakhir, masuk. Kalau masuk itu ke satu tempat atau kemana? Kasih ke satu tempat, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini tempat terbaik. Tempat terbaik itu tempat bukan hanya sekedar bentuknya, yaitu sorga yang indah, tapi tempat ini disebut tempat yang paling membahagiakan. Betul ya kata Alkitab? Ketika saudara melakukan yang terbaik, Tuhan kasih tempat yang terbaik. Saya tadi sudah bilang, sebelum saya jadi pendeta khotbah di banyak orang, saya pun kerja adalah bangun kasih pengkhotbah panggung. Kerja untuk pengkhotbah panggung, senior-senior kami. Kerja sapu panggung, persiapkan untuk pendeta yang akan khotbah, sapu. Tapi saudara-saudara, hari ini saya menikmati. Ketika saya jadi pendeta, saudara tahu, habis khotbah di orang mati dan orang nikah, orang pertama yang ditawarkan makan bukan gubernur. Pasti Tuhan bilang, Bapak pendeta lebih dahulu. Itu sebab saya bilang, kalau mau ikut saya di kebaktian pemakaman orang nikah, jangan duduk jauh-jauh dari saya. Karena pada waktu pendeta itu bangun, mereka sedang persilakan para majelis juga. Jadi saya selalu di atas meja, saya selalu ganggu saya penjemaat. Lihat toh, kalau ikut pendeta makan pertama. Tapi kalau saudara tidak, saudara makan paling belakang. Dan saya selalu bilang, dapat pelampung alias babi gemuk putih itu di atas dibuang. Tadi saya kasih tahu saudara, saya juga pernah salah tempat. Biasanya kita datang ke satu pesta, kita lihat pertama apa? Saya selalu bilang apa? Bukan orang nikahnya. Meja makan sebelah mana? Meja makan sebelah mana? Saya juga melakukan hal itu. Saya ketawa, saya juga sama kok. Saya selalu cari. Nah satu waktu saya duduk satu tempat, su pikir ini pas pun amin. Ketika orang bilang para pengantin bisa mempersilakan dengan simbolis. Pada waktu dia baru mau begini, saya sudah berdiri. Pada pas begini, saya sudah di muka meja makan.
Tapi ternyata saudara-saudara, waktu saya duduk lama, tiba-tiba ada orang bilang, "Bapak minta maaf." Karena mereka tidak kenal saya. "Bapak minta maaf." "Ya, kenapa?" "Ini tempat duduk keluarga. Mau malu, mau angkat kaki, mau angkat muka, serba salah semua." Saya dengan teratur balik ke belakang dalam hati, tahu tadi beta datang. Tapi maksud saya begini, saudara-saudara, lihat, kalau bukan tempat saudara, itu akan menjadi tempat yang paling tidak membahagiakan. Hari itu saya sudah bahagia, apalagi lihat di atas meja itu sate lengkap, berbunga-bunga bahagia. Tapi karena saya bukan orang yang tepat, hari itu saudara-saudara, waktu saya makan sate itu rasa kehampas. Kenapa? Karena bayangan saya begini, pas semua orang bilang gini, "Tahu siapa itu?" Nah, saya juga ini hati-hati. Saya pernah datang di satu pernikahan, supaya kita juga tahu ya, setiap ada perkara kecil saja tunggu. Ada satu ibu biasa. Nah, saya berharap jemaah jangan ya, karena ini sudah pengalaman. Saya selalu bilang sama istri, kalaupun orang suruh tunggu 1-2 detik, jangan langsung bangun. Karena ada orang yang akan dapat tegur. Ada di satu pesta, biasalah habis doa, "Dalam nama Yesus kami menyambut menikmati berkat-Mu. Amin." Itu ibu saya lihat berdiri langsung belum suruh dia berdiri, dia pun anak dong. Lalu orang belum persilakan, dia cuma menuju. Saudara tahu MC bilang bikin dari sini, dan saya bilang, "Mama, lu jangan coba gitu." Lalu saya bilang, "Saya minta ya," ini MC keras sekali susah. "Saya minta ya, tolong ya, kalau belum dipersilakan itu jangan dimakan." Aduh, darah Yesus. Saya pikir, aduh, kalau saya jadi dia, biar saya pulang, saya tidak akan makan. Tapi ibu itu tetap berdiri. Aduh, itu yang saya bilang. Di tempat sebenarnya tepat di depan tempat nasi, tapi itu bukan tempat yang membahagiakan. Karena bayangkan orang bilang, "Saya minta sekali lagi, kami belum persilakan." Saya berbunada ke saya begini. Saya bilang, MC yang paling parah di dunia ini sudah. Tapi juga ini. Jadi saya kasih tahu saudara, pakai teh ini. Kalau orang kasih bangun itu sengaja jual mahal sedikit. Walaupun ancang-ancang kaki sudah persiakan. Sudahlah, sudah kita tidak khotbah itu. Nanti saudara hanya pikir tanya khotbah apa? Cara bagaimana mendekati tempat makan terbaik. Bukan, saya tidak khotbah itu, saudara. Oke, saudara, yang terakhir lalu kita. Tempat terbaik itu tempat yang paling membahagiakan. Siapa tempat yang paling membahagiakan itu apa, saudara? Ada orang bilang di laut itu paling indah, paling membahagiakan. Ada orang bilang di mana? Di taman itu paling indah. Ada orang itu, suami selalu bilang paling indah itu di rumah saja. Sebenarnya bukan karena dia bilang rumah itu, karena dia alasan itu. Rumah itu apalah? Rumah biasa dia bilang apa? Surga. Jadi kemana-mana dia tidak mau. Selalu dia bilang, "Ma, rumah itu surga, saya tidak mau kemana-mana." Sebenarnya bukan rumah surga, dia sudah ada duit, saudara. Makanya tidak ajak saudara kemana-mana. Wahyu 21 tempat terbagi apa? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara lihat ini, tempat terbaik itu untuk orang hamba yang terbaik, yang setia ini. Dia bilang di sana saudara tidak menangis lagi. Amin. Dia hapus di sana, tidak ada perkabungan, tidak ada yang menangis lagi. "Oh, kenapa tuh mati?" Tidak ada. Amin. Tidak ada lagi tangisan. Tapi beda dengan orang yang tidak setia. Saudara baca ayat ini, dia bilang begini. Coba baca ini. Matius 25 ayat 30 begini. "Dan campakkanlah," ini dia kasih tahu untuk mereka yang tadi tidak setia, tidak kerjakan yang baik talentanya. Dia bilang begini, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu." Hamba yang tidak berguna itu hamba yang tidak kasih keuntungan, baik untuk keluarga, apalagi untuk Tuhan. Saudara harus kasih untung untuk Tuhan ya. Contoh tadi saudara memuji Tuhan, saudara orang rasakan hadirat Tuhan, itu kan saudara kasih keuntungan kan. "Aduh, untung beta ini hari kebaktian, beta rasakan ini hadirat Tuhan." Nah, saudara kasih untung, bukan kasih rugi. Tapi ini orang yang kasih rugi itu orang yang tidak berguna. "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam
kegelapan, tempatnya tidak menyenangkan. Beda dengan tempat tadi, orang yang berguna tadi, yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dalam terjemahan AYT itu lebih bagus lagi. Ke dalam kegelapan yang paling pekat, paling gelap, di tempat itu akan ada tangisan dan apa? Kertak gigi. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya lebih suka lagi. Maka hamba yang tidak berguna itu, hamba yang tidak berguna itu seperti orang yang punya talenta tadi, sembunyi, simpan, tidak mau dipakai oleh Tuhan. Nah, ini aja masuk hamba tidak berguna. Maka hamba yang tidak berguna itu buangkanlah ke dalam apa? Gelap yang di luar. Di sanalah kelak tangisan dan kertak gigi. Jadi saudara-saudara tidak main-main ya. Ketika saudara tidak mengembangkan apa yang Tuhan kasih, talentamu, hidupmu, hartamu untuk kemuliaan nama Tuhan, kepintaranmu, ingat, saudara bukan di tempat yang paling bahagia, saudara di tempat yang penuh air mata. Halo. Karena itu melayani pandang pada Kristus. Saya tidak peduli orang mau puji, orang mau ini, frek, orang Kupang bilang. Saya mau pandang Tuhan. Karena satu waktu Alkitab bilang dia ditaruh di tempat yang paling membahagiakan. Yang kata Alkitab tidak lagi ada air mata. Beda kalau orang tidak berguna. Tempatmu adalah tempat yang penuh air mata. Terus lalu kita mau selesai. Kalau saudara memahami ayat itu, saya tulis begini, kita memahaminya dalam tempat terhormat itu saya pahami, saya maknai dengan dua hal. Tempat itu ada dua, yaitu tempat nanti, yaitu yang tadi tidak ada tangis dan air mata, itu surga. Tapi tempat yang kedua yang terbaik itu juga masih di bumi, bisa Tuhan kasih tempat terbaik. Amin. Amin. Selalu saya bilang, kita siapa dulu? Kita dulu adalah orang-orang yang ditaruh di tempat yang sebenarnya tidak terhormat, betul? Kita hari ini dianggap, ya misalnya saya pendeta, orang ketemu di mana lalu tegur saya, lalu mungkin kasih saya fasilitas. Ya karena Tuhan kasih saya tempat yang terbaik selama di dunia ini. Tapi karena saya belajar untuk mungkin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa artinya? Sebelum kita dapat tempat terbaik dalam kekekalan di sorga, saya percaya Tuhan juga menyediakan tempat-tempat terbaik selama kita di bumi. Ada seorang bersaksi kepada saya, Bapak, puji Tuhan, saya secara berkat jasmani ya cukup, bahkan lebih dari cukup, Bapak. Kami punya tanah, kami punya rumah, kami punya kendaraan. Itu yang saya maksudkan. Ketika saudara kerja yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan bukan hanya kasih tempat terbaik nanti di surga, mungkin di bumi juga dia bisa kasih yang terbaik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir, kalau saudara kerja untuk Tuhan yang terbaik, dia akan kasih saudara yang terbaik dalam bentuk bonus. Bonus itu artinya begini, kalau ada saudara ada gaji 20 juta, maka ada tambahan yang namanya bonus. Bonus itu di luar gaji utama saudara. Mungkin orang tambah saudara 500 ribu, itu bonus. Bonus itu tambahan. Dan saya kasih tahu saudara, ada bonus untuk orang-orang yang selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, setia dengan Tuhan. Ayat 28-29 membuktikan ini bonusnya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Daripada siapa saudara? Dari yang satu talenta tadi, dan berikan kepada orang yang mempunyai berapa? 10. Sudah dapat 5 jadi 10. Dia pikir cukup Tuhan. No. Ini yang punya satu kasih dia. Bonus ambil dari satu ini, kasih kepada yang setia ini, yang 10 ini. Saya kasih tahu saudara, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, tidak ada yang sia-sia Anda kerjakan untuk Tuhan. Tidak ada kesetiaanmu dengan Tuhan sia-sia. Selalu ada bonus-bonus yang Tuhan kerjakan untuk saudara. Amin. Ayat 29, kali itu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, ada bonus. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Jadi bukan hanya tidak ada, habis-habisan, sudah tidak ada, ambil lagi sampai dia tak punya apa-apa. Beda dengan orang yang setia ini, dikatakan saya kasih kamu bonus tambah 1 lagi. Apa artinya? Saudara lihat, ini ayat firman Tuhan. Sebagaimana penjelasan di atas, bonus juga terdiri dari bonus sorga. Saya sebut bonus dunia. Bonus sorga sudah pasti ya, mahkota kehidupan ya, sorga rumah Bapa. Tapi bonus di dunia ini, saya percaya Tuhan kasih kita bonus. Orang-orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya sudah dengar banyak tentang dari mereka.
Tuhan selalu bikin kejutan-kejutan, bonus-bonus. Apa bonusnya? Mari kita lihat. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan agak cepat. Mazmur 37. Lihat ini bonusnya, bonus saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Betul, rambut putih. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dia sedang bicara bonus. Kalau engkau lakukan dengan setia, dengan baik, dengan benar, Mazmur 37 bilang, saya belum pernah lihat anak cucunya meminta-minta. Ini bonus. Tidak ada kata Tuhan tidak usah kasih bonus, ambil semua yang dia punya Tuhan. Amin. Kenapa harus boxing? Ada amin. Matius 6 ayat 33 bicara tentang bonus lagi. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata tambahan itu bicara bonus lagi. Tapi bonus itu siapa? Yang cari kerajaan Allah, yang mementingkan kerajaan Allah, yang kerja untuk kerajaan Allah, yang setia untuk kerajaan Allah. Baru dia bilang dia tambahkan. Jadi orang muda dengar, kalau engkau mau hidupmu ada bonus-bonus dalam hidup saudara, jangan pernah anggap remeh pekerjaan Tuhan. Jemaat, jangan pernah anggap remeh apa yang kau buat Tuhan. Waktumu, hidupmu, uangmu, apa saja, talentamu. Jangan pikir Anda sia-sia dan buang waktu. No! Alkitab yang bilang, kamu cari kerajaan Allah, dia tambah, dia kasih bonus. Keluaran 3 ayat 25 bonus lagi. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, harus melayani, harus Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kamu, dalam terjemahan AYT saya lebih suka, dia tidak bilang kamu beribadah, tapi dia bilang begini, kamu harus melayani Tuhan Allahmu, maka dia akan memberkati rotimu, airmu, dan menjauhkan segala penyakit dari antara kamu. Bonus lagi, kalau saya gabung ini dua, beribadah dan melayani adalah cara Anda meraih bonus dari surga. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara dengar baik-baik, talenta itu dikembangkan. Tuhan perintah, satu, lu kasih dia 10, yang 10. Saya kasih tahu saudara, ketika saudara melayani Tuhan, maaf kata, mungkin gereja tidak memberi Anda sesuatu, tapi yakinlah surga sedang memikirkan bagaimana memberikan Anda bonus. Saya tidak sedang berkhotbah untuk sesuatu yang katanya menjadi motivator. Ada banyak orang kritik bahwa para pendeta menjadi motivator. Pendeta itu saudara harus tahu, pendeta berfungsi untuk semua hal. Dia bisa jadi pengkhotbah yang keras sebagai penginjil yang berkhotbah tentang bertobat dari dosa. Tapi dia juga menjadi pengkhotbah yang juga harus menjadi motivator. Bayangkan kalau saya tidak menguatkan saudara. Lalu apa yang pendeta lakukan ketika ada orang mati misalnya? Sabar ya, pasti ada rencana Tuhan. Itu motivator. Apa yang salah dengan motivator? Tidak ada yang salah. Selama motivasinya adalah firman Allah, saya pikir itu benar. Kadang-kadang ada pendeta terlalu hebat sekali bilang pendeta motivator. Pendeta juga butuh sebagai orang motivator. Saya kasih bangkitkan iman jemaat, pengharapan jemaat. Bukan untuk saya motivator seperti orang dunia. Kalau dong motivator doanya omong-omong saja. Kita omong karena ada firman Allah. Amin. Motivator tidak salah. Saya juga kasih lurus saudara ya. Lucu itu salah tidak di dalam pengkhotbah. Lucu salah tidak kalau orang khotbah? Tidak salah. Yang salah kalau terus-menerus lucu dari awal sampai akhir. Itu bukan ada khotbah namanya. Tapi lucu itu penting. Jadi kalau saudara dengar ada video yang menyindir pendeta, pendeta apa khotbah lucu? Lu pikir sudah kalau lu khotbah tidak ada lucu satu kali, dia akan bilang ini gereja pertama dan terakhir setelah Yesus datang. Serius. Saya kalau khotbah kalau tidak ada satu lucu satu juga itu saya stres. Kalau saya sudah saudara ketawa sedikit saya pikir sudahlah. Tapi kalau saya khotbah dari awal sampai akhir lucu, itu yang salah. Ngerti ya? Jadi saudara jangan dengar kalau ada orang bilang khotbah lucu, khotbah lucu. Saya bilang sendiri lucu. Jadi lucu tidak salah saudara, amin.
Motivator salah tidak? Nah, ini tanda bahwa saudara juga tidak mau dengar saya. Motivator itu salah tidak? Terbukti Anda saja menjadi motivator untuk anak-anak. Ayo rajin nak, tabung supaya apa? Apa pangkal kaya? Ya, anak tabung hemat pangkal kaya. Jangan untung 200, belanja 225.000 itu salah. Tapi sudahlah, saya mau tutup. Hamba yang benar akan mendapat semua yang terbaik dari Tuhan, atau hamba yang terbaik pasti dapat yang terbaik. Seperti cermin tadi saya bilang, berdiri, saya pun kancing yang ada di sini, saudara hitung 1, 2, 3, maka di cermin akan ada 1, 2, 3. Pernah saudara bercermin 1, 2, 3 lalu cermin tinggal 2? Pernah? Tidak. 1, 2, 3 tetap 1, 2, 3. Pernah saudara ini, maaf, muka kebeka ini, muka jelek ini, lalu saudara berdiri tidur, ini kenapa kebeka begini ya? Tidak bisa. Jelek, hasilnya jelek. Orang Flores bilang, dasar jelek itu, kau jelek di sana. Tetapi kalau dasar cantik, saudara berdiri sini, cantik, ya sana cantik. Ini sederhana, tapi saya kasih tahu ini kunci. Ketika saudara buat sesuatu yang terbaik, dia tidak datang untuk tetanggamu yang duduk di samping kiri kanan. Dia datang dengan hidup saudara sendiri. Saya ulangi lagi. Ketika saudara melakukan yang terbaik, dia tidak salah alamat kirim yang terbaik. Dia tidak kirim salah ke orang, salah alamat itu. Kalau saudara yang terbaik, Tuhan cari saudara. Daud itu dia menyembah terbaik. Makanya waktu siapa? Samuel datang cari, bingung. Mana nih? Lalu orang tuanya, siapa namanya? Isai juga bingung. Mana orangnya? Karena Daud ada di tempat tersembunyi. Tapi lihat itu, kalau dasar saudara punya, orang coba rekayasa, Tuhan tahu di alamat. Sampai-sampai Samuel tanya, masih ada lagi? Oh, aduh lupa, ada Daud. Panggil baru Tuhan, nah ini dia. Saya kasih tahu saudara, waktu saudara melakukan yang terbaik, Tuhan tidak pernah salah alamat kirim yang terbaik untuk saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kita akan berdoa bersama.